Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elia Ratna Hanisa dengan NPM E1A200022 dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Subang, semester 2A. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori komunikasi massa, yaitu teori norma dan budaya. Untuk bab 1, di sini saya akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Teori budaya itu sejatinya merupakan istilah yang diterapkan secara beragam sebagai upaya untuk mengkonseptualisasikan dan memahami dinamika budaya. Teori budaya juga biasanya melibatkan berbagai pendapat tentang hubungan antara budaya dan alam, budaya dan masyarakat, pembagian antara budaya tinggi dan budaya rendah, serta ketertarikan antara tradisi budaya dan perbedaan budaya. Nah, untuk dalam ilmu komunikasi, istilah teori budaya itu merujuk pada salah satu pendekatan dari pendekatan kajian kritis atau budaya atau critical cultural studies, yaitu cultural studies atau kajian budaya. Di sini juga ada pengertian dari para ahli, yaitu ada John Harley pada tahun 2002, ada Dictionary of Media and Communication pada 2009, ada Dictionary of Massa Communication dan Media Research pada tahun 2005, ada Karma R. Caves dalam Little John dan Falls pada 2009, dan A Dictionary of Cultural and Critical Theory pada tahun 2010. Mereka menjelaskan pengertian tentang teori budaya dan teori norma. Semuanya hampir sama dan merujuk pada satu definisi. Untuk bab 2 ada karakteristik. Nah, menurut Ziauddin Sardar dan Borin van Loon pada tahun 2002, teori budaya itu dalam komunikasi memiliki beberapa karakteristik. Nah, yang pertama, teori budaya dalam komunikasi atau kita sebut sebagai kajian budaya itu bertujuan untuk menyelidiki berbagai macam persoalan yang didasarkan pada praktik kebudayaan dan kaitannya dengan kekuasaan. Kemudian teori budaya dalam komunikasi juga dapat meliputi pemahaman terhadap budaya dalam semua bentuk yang kompleks, terus juga dapat menganalisis konteks sosial politik, lalu bisa dijadikan sebuah kajian atau analisis, lalu juga memiliki komitmen terhadap evaluasi masyarakat modern dan tindakan politik radikal, juga sebagai usaha untuk membongkar dan mendamaikan pengotakan pengetahuan yang mengatasi perpecahan antara bentuk pengetahuan yang tersirat dan yang objektif. Lalu untuk konsep, di sini juga ada beberapa konsep ya. Dipandang dari sudut budaya, teori budaya ini merupakan pengembangan dari kajian komunikasi massa yang mencakup budaya. Nah, budaya sendiri merupakan konsep yang kompleks yang merujuk pada berbagai nilai kepercayaan, praktek sosial, aturan, dan asumsi yang mengikat sekelompok orang. Kemudian dari sudut pandang teks, budaya ini juga dapat dipelajari melalui teks atau praktek yang dapat dilakukan sehari-hari. Teks ini secara luas diartikan sebagai isi media massa tradisional seperti jenis-jenis program televisi, film, iklan, atau buku-buku. Juga diartikan sebagai berbagai macam hal yang tidak termasuk dalam kategori tradisional seperti pusat perbelanjaan, research, boneka video permainan, atau pantai, dan lain-lain. Kemudian dari segi makna, ini diartikan sebagai interpretasi yang dibawakan oleh anggota halayak dari teks ya. Itu faktanya teks itu memiliki banyak makna yang disebut dengan polisemi. Nah, untuk segi ideologi secara luas ideologi itu diartikan sebagai seperangkat ide atau kepercayaan, khususnya yang berkaitan dengan subjek-subjek sosial dan politik.
Pesan-pesan komunikasi massa dan objek budaya populer lainnya memiliki ideologi yang melekat di dalamnya. Nah, namun juga terkadang ideologi ini sangat sulit untuk dilihat karena pasti banyak persepsi yang berbeda-beda. Terus ada hegemoni. Hegemoni ini berkaitan dengan kekuasaan dan dominasi. Misalnya, mereka yang memiliki saluran komunikasi massa sendiri cenderung melakukan hegemoni budaya kepada halayak. Seperti itu. Kemudian, jenis-jenis teori. Konsep dari para ahli juga beragam, dan kelompok teori interpretif mikroskopik dan kelompok teori struktur makroskopik ini itu, kalau teori interpretif mikroskopik itu menitikberatkan pada bagaimana setiap individu dan kelompok sosial menggunakan media untuk menciptakan dan mempercepat bentuk-bentuk budaya yang membentuk kehidupan sehari-hari gitu. Kalau teori interpretif mikroskopik ini biasanya mengacu pada teori kajian budaya. Untuk kelebihan dan kelebihannya yaitu menitik beratkan pada bagaimana individu membangun atau mengembangkan pemahaman mereka tentang dunia di sekitar mereka. Kemudian mempertanyakan peran media, kemudian menghargai kemampuan anggota halayak dalam mengkonsumsi isi. Nah, untuk kekurangannya itu sangat terbatas untuk penjelasan mengenai kekuasaan pada tingkat makroskopik dan terlalu menitik beratkan pada perbandingan antara efek individu dan efek masyarakat. Kemudian ada kurangnya validasi ilmiah, dan ketika subjektivitas diuji secara ilmiah itu kerap kali menggunakan metode penelitian yang kontroversial begitu. Jadi mengundang kayak kericuhan gitu. Dan bab 5, manfaat kita belajar teori ini adalah kita dapat mengetahui dan memahami pengertian teori budaya dalam komunikasi. Kemudian kita dapat mengetahui juga dan memahami beberapa contoh konsep teori budaya dalam komunikasi. Kita juga bisa mengetahui dan memahami jenis teori termasuk teori budaya dalam komunikasi, dan kita juga dapat memahami kelebihan dan kekurangannya. Bab 6, nah ini nih. Saya akan menjelaskan lebih detailnya lagi mengenai teori norma dan budaya ini. Di sini ada 3 dimensi, yaitu ada kajian ontologis, di mana ia tuh bersifatnya menyampaikan informasi dengan cara-cara tertentu yang dapat menimbulkan kesan yang oleh halayak itu disesuaikan dengan norma-norma dan nilai-nilai budayanya. Nah, pesan media mampu mengubah norma-norma budaya yang telah ada dan berlaku di masyarakat. Di sini ada 3 indikator nih, yaitu memperkuat norma, mengubah norma, menciptakan norma baru. Nah, untuk kajian epistemologis, dia biasanya pesan-pesan yang disampaikan media massa memperkuat budaya yang ada. Jadi ketika suatu budaya telah kehilangan tempat apresiasinya, kemudian media massa memberikan lahan atau tempat, maka budaya yang awalnya itu sudah mulai luntur menjadi hidup kembali. Di sini ada contohnya acara pertunjukan wayang golek atau wayang kulit. Ketika ditayangkan di televisi, itu terbukti telah memberikan tempat pada budaya tersebut untuk diapresiasi oleh masyarakat gitu. Kemudian ada juga contoh acara ludruk glamor gitu. Media massa itu mengubah budaya lama dengan budaya baru yang berbeda dengan budaya lama gitu. Jadi kayak mengubah budaya juga. Kemudian yang terakhir ada kajian aksiologis. Nah, di sini menurut Paul Lazarsfeld dan Robert K. Merton, terdapat 4 sumber utama kekhawatiran masyarakat terhadap media massa, yaitu sifat media massa yang mampu hadir di mana-mana atau bersifat ubiquity, serta kekuatannya yang berpotensial untuk memanipulasi dengan tujuan-tujuan tertentu. Seperti kayak dominasi kepentingan ekonomi dari pemilik modal untuk menguasai media massa. Dengan demikian, media massa itu dapat dipergunakan untuk menjamin ketundukan masyarakat terhadap status quo
sehingga memperkecil kritik sosial dan memperlemah kemampuan khalayak untuk berpikir kritis. Media massa dengan jangkauan yang lebih besar dan luas dapat membawa masyarakat pada cita rasa estetis dan standar budaya populer yang rendah. Media massa juga dapat menghilangkan sukses sosial yang merupakan jerih payah pembaharu selama beberapa puluh tahun yang lalu. Jadi, media massa itu sangat berpengaruh pada norma dan budaya. Ketika norma dan budaya sudah dipengaruhi oleh media massa, itu akan cepat sekali perubahannya. Itu tergantung bagaimana media massa itu kembali lagi ke kajian ontologi akan memperkuat norma, mengubah norma, atau menciptakan norma baru. Biasanya mereka akan mengubah norma tanpa menghilangkan budaya lamanya, seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu ini bermanfaat. Mohon maaf masih banyak banget kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.